Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu selalu berharap agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengikuti pembelajaran secara online ini dengan baik dan lancar. Nah, Ibu juga berharap agar anak-anak semuanya dapat memahami materi yang akan Ibu berikan ini. Nah, pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yang mana itu terdapat pengertian perusahaan jasa, karakteristik perusahaan jasa, dan yang terakhir itu ada tahap-tahap proses akuntansi dalam perusahaan jasa. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai mekanisme debit dan kredit. Nah, kenapa sih pentingnya kita mempelajari mekanisme debit kredit ini? Karena mekanisme debit kredit ini digunakan sebagai dasar atau langkah awal dalam melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Jadi, ketika kita sudah menguasai mekanisme debit kredit ini, maka hal ini akan memudahkan kita dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan indeks pencapaian kompetensi kita dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Indeks pencapaian kompetensi kita itu ada dua. Yang pertama, menjelaskan konsep debit dan kredit. Yang kedua, menerapkan konsep debit dan kredit. Sedangkan tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep debit dan kredit. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep debit dan kredit dengan benar. Nah, Ibu yakin anak-anak semua tidak lagi asing dengan mendengar kata debit dan kredit. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apakah debit dan kredit itu selalu diartikan sebagai penambahan dan pengeluaran uang? Nah, tentu tidak. Debit maupun kredit itu tidak bisa hanya diartikan sebagai penambahan atau berkurangnya uang dalam tabungan atau transaksi. Karena untuk kepentingan laporan keuangan perusahaan, debit dan kredit tidak sesederhana itu. Jadi, apa sih debit itu? Debit berasal dari kata debere yang merupakan bahasa Latin, artinya pencatatan akuntansi, di mana aset dan biaya mengalami peningkatan. Debit biasanya berada di sisi sebelah kiri dan pertambahan aset bisa berupa penambahan uang, alat, hingga hal yang tidak berwujud secara langsung seperti sewa ataupun piutang. Nah, sedangkan kredit, apakah itu kredit? Istilah kredit merupakan pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Kredit bisa terletak di sisi kanan dan memiliki nama lain kredere. Jika aset maupun beban berada pada posisi kredit, maka artinya pengurangan nilai dari akun tersebut. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita harus mengetahui mekanisme debit dan kredit ini? Mengapa kita harus mengetahui mekanisme debit kredit ini? Ada 3. Yang pertama, mekanisme debit dan kredit ini merupakan dasar pembuatan jurnal. Yang kedua, mekanisme debit kredit ini mengontrol arus transaksi perusahaan. Dan yang terakhir, mekanisme debit dan kredit ini dapat melakukan pengawasan terhadap keuangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mekanisme debit dan kredit. Nah, jika ada transaksi yang melibatkan atau mempengaruhi akun harta, dan jika nilai akun harta itu bertambah, maka letaknya itu di sisi debit. Sedangkan jika nilai harta itu berkurang, letaknya itu di sisi kredit. Sedangkan saldo normal untuk akun harta yaitu debit. Nah, yang kedua itu ada akun utang. Jika ada transaksi yang melibatkan akun utang atau mempengaruhi akun utang, jika nilai akun utang itu bertambah, maka letaknya itu di sisi kredit. Sedangkan jika nilai akun utang itu berkurang, letaknya di sisi debit. Sedangkan saldo normal akun utang itu di kredit. Selanjutnya yaitu ada akun modal, yang mana jika akun modal ini bertambah, letaknya di sisi kredit. Jika akun modal ini berkurang, letaknya di sisi debit. Dan sedangkan saldo normal akun modal ini di kredit.
Selanjutnya yaitu ada privé, yang mana jika nilai akun privé ini bertambah, maka letaknya itu di debit. Sedangkan jika nilai akun privé ini berkurang, maka letaknya itu di kredit. Sedangkan saldo normal akun privé itu terletak di debit. Akun selanjutnya yaitu ada pendapatan. Jika akun pendapatan ini bertambah, maka letaknya itu di sisi kredit. Jika nilai akun pendapatan ini berkurang, maka letaknya di sisi debit. Sedangkan saldo normal untuk akun pendapatan ini yaitu kredit. Nah, yang terakhir itu ada akun beban. Jika terdapat suatu transaksi yang melibatkan akun beban ini, jika nilai akun beban tersebut bertambah, maka letaknya itu di debit. Dan sedangkan jika nilai akun beban itu berkurang, itu maka letaknya di sisi kredit. Sehingga saldo normal akun beban ini yaitu di debit. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi akun, yang mana akun ini terdapat dua. Yang pertama itu ada akun real, dan yang kedua itu ada akun nominal. Nah, akun real ini terdapat ada tiga. Yang pertama itu ada aset, kewajiban, dan yang terakhir itu ada ekuitas. Nah, aset ini terbagi lagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Yang mana aset lancar itu ada seperti kas, bank, dan piutang usaha. Sedangkan aset tetap itu seperti tanah, gedung, dan peralatan. Yang kedua itu ada kewajiban. Kewajiban juga terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban lancar itu apa aja sih? Kewajiban lancar itu terdiri dari utang usaha, wesel bayar, dan sewa yang masih harus dibayar. Sedangkan kewajiban jangka panjang itu ada utang obligasi, utang hipotek, dan utang. Yang terakhir dari akun real yaitu ada ekuitas. Nah, ekuitas ini seperti modal pemilik. Yang kedua itu ada akun nominal. Nah, akun nominal ini terbagi menjadi pendapatan dan beban. Nah, pendapatan ini pun juga terbagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Apa aja sih pendapatan operasional itu? Yang pertama ada pendapatan servis mobil, yang kedua ada pendapatan pengecatan mobil, dan lain-lain. Nah, yang pendapatan yang kedua itu kan ada pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional ini seperti pendapatan bunga dan seperti laba atas penjualan aset. Nah, yang terakhir itu ada beban. Beban ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada beban operasional dan beban non-operasional. Beban operasional ini seperti beban gaji dan beban iklan, sedangkan beban non-operasional ini seperti beban bunga dan rugi atas penjualan aset tetap. Nah, selanjutnya untuk keterangan angka akunnya. Nah, digit pertama itu merupakan untuk kelompok akun. Digit kedua itu untuk golongan akun, dan digit ketiga itu untuk jenis akun. Nah, sekian penjelasan materi dari e-book mengenai mekanisme debit dan kredit. Jika ada dari anak-anak yang ingin bertanya, langsung saja tanyakan di forum yang telah e-book sediakan di Google Classroom. Sekian dari e-book. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.